Assalamualaikum Pak Marsongko. Waalaikumsalam Bu Ismi. Mari silahkan duduk sini Bu Ismi. Yuk. Ya Pak, Pak, seperti yang saya sampaikan di WhatsApp tadi, Heeh, bahwa saya itu minta waktunya sebentar untuk menceritakan permasalahan saya kepada Bapak. Bisa kan Pak? bisa. Tapi eh, coba kita duduk santai dulu ya. Sini. Oke. Apa yang bisa saya lakukan Bu Ismi? Gini Pak, saya ini kan punya Hmm, permasalahan di kelas saya hmm, tentang salah satu peserta didik saya itu loh yang namanya Lani. Lani. Akhir-akhir ini tuh sering tidak masuk sekolah. Dalam seminggu ini Hmm, bisa tidak masuk ya 2 sampai 3 kali begitu. hmm, Eh, jadi tujuan saya menemui Bapak ini ingin apa ya? Mengatasi persoalan tersebut supaya Lani itu kembali masuk sekolah seperti sebelumnya, awal-awalnya. Lani itu seperti ini semenjak ayahnya meninggal itu loh, Pak. Kan Ya Lani yang kecil itu kan, yang anaknya iya, kecil itu kan. yang badannya kecil itu. Kan dulu yang antar jemput itu selalu ayahnya. Lah, Hmm, rumahnya Lani itu kan juga jauh. Nah, semenjak ayahnya meninggal tuh dia tuh jadi sering nggak masuk sekolah, Pak. Itu hmm, masalah itu, Pak. ya. Oke, si Lani ya. Coba kita pikir dulu. Kalau dari Bu Ismi sendiri, ada nggak, adakah solusi yang sudah Bu Ismi buat untuk merutinkan si Lani ini supaya masuk terus tidak seperti yang sekarang ini, Bu? Ada solusi, Bu? Kalau solusinya sih, eh dia itu kan rumahnya jauh, Pak, 3 sampai 4 kilometer. Hmm, Kemudian, eh semenjak ayahnya meninggal itu, hmm, tidak ada lagi yang mengantarkan, ibunya nggak bisa naik motor. Saya rasa itu hmm, permasalahannya dari situ. Jadi oh, solusinya itu ya eh Lani ini ikut ikut dengan orang tuanya Adi ketika berangkat hmm, sekolah dan pulang sekolah begitu. Tapi hmm. sebenarnya ini tuh sudah dilakukan juga, hanya saja Si kadang-kadang, Adi temennya itu kadang-kadang. kan, Adi temennya yang satu kelas juga itu kan, ayahnya itu, Iya, adiknya itu. Oh iya ya, ibunya, ibunya. ibunya. Ikut itu terus ya, berarti setiap hari ikut itu terus ya. Itu perlu solusi biar enggak Iya. seperti itu coba, Hanya Bu. saja itu nggak bisa apa ya Pak? Kadang itu kalau saya tanya anaknya itu, lah Mhm, kenapa kok kemarin nggak berangkat? Ya? Atau mhm, kadang lewat WhatsApp itu dia pamit Bu, tadi saya sudah di jalan di dekat mmm, balik dusun, tetapi saya nggak mmm, ada yang apa menghampiri ngajak Bu gitu Kak. Ibunya Adi sudah berangkat begitu. Jadi kasihan ya, dia sudah siap tapi nggak ada yang ngajak. Tapi kasihan ya, iya. itulah Pak. Dan kadang juga apa ya? Dia itu mungkin kalau seperti itu apa nggak enak terus kadang dia alasannya sakit padahal sakitnya itu cuma digigit kami tetap gitu loh Pak. Saya cuman sempat agak ketawa juga tapi Heeh, karena apa ya faktor kondisi keluarga yang seperti itu saya itu jadi sebenarnya ada ya masa hanya digigit seperti itu sakit itu sampai nggak berangkat mhm, sekolah tapi saya coba mhm, memahami oh lah ya sebenarnya tuh faktor utamanya mungkin karena nggak ada yang ngantar seperti itu karena ibunya mhm, nggak bisa naik motor padahal di mhm, rumah hanya ada ibu mhm, hanya ada adiknya yang masih TK mhm, sama Simbah putrinya itu mereka mhm, bertiga nggak ada yang bisa naik motor, Pak. Padahal mhm, rumahnya kan jauh tadi. Kalau jalan mhm, jelas nggak mungkin ini ya. Itu mhm, sebenarnya. mhm. Dan solusi yang pada akhir-akhir ini ikut dengan ayahnya, ibunya si Adi tadi. Nah, mungkin ada solusi lain Bu ini. Kalau itu kan nanti mungkin Oh, berkala jangka pendek, jangka panjangnya mungkin ada solusi lain supaya biar biar apa ya, biar ibunya Adi itu tetap 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 berkomitmen gitu loh untuk eh, boncengke si siapa Dila tadi. iya si Bila atau Lani tadi itu sebenarnya eh,
Kalau komitmen itu sebenarnya saya sudah apa ya bilang ke ibunya Adi, Bu, karena kondisi Oh ya, Lani menemui ibunya seperti tadi. ini. Menemui ibunya ya. Iya, saya sudah bilang ibunya Adi, tetapi ini sebenarnya faktor koordinasi sendiri antara ibunya Lani dan ibunya Adi itu. Tadi kan Mhm, terbukti dia sudah rapi, sudah di mhm, balai dusa, tapi nggak ada yang ngajak lah. Ini mhm, mungkin solusinya itu kalau yang saya pikirkan ya yang bisa dilakukan itu mungkin ibunya Lani itu bilang langsung ke apa ibunya Adi untuk minta tolong ya ya. membantu anak saya ketika berangkat ke sekolah sama Mhm, pulang sekolah itu seperti harusnya ada permintaan langsung begitu Pak mungkin. Jadi biar mmm, nanti kalau sudah jelas seperti itu kan bisa koordinasi, makanya nanti mau berangkat jam berapa, nah, mhm, saya tunggu ini gitu kan. Kan Lani ini juga punya HP dan Adi juga punya, jadi bisa komunikasi mungkin kalau hanya mungkin yang belum ada itu Pak. Saya juga ke rumahnya Lani itu pas ayahnya sakit sama ayahnya meninggal, tapi khusus dalam hal ini saya baru menyampaikan mhm, ke ibunya Adi, belum ke ibunya Lani untuk mhm, bilang seperti itu atau apa ya, mengajukan permintaan khusus ke ibunya Adi untuk membantu itu, saya memang mhm. belum bilang ini. Ya, oke oke. Saya pikir itu solusi yang bagus, Bu. Nanti bila bila itu terlaksana, Ibu mendatangi ibunya si Lani tadi ya, saya pikir, itu ya masuk akal juga. Nanti, jika itu nanti terlaksana, Ibu bisa datang menemui ibunya Lani, kemudian ibunya Lani, ngobrol dengan, eee, ibunya Adi untuk istilah kangsenan dalam tanda kutip ya. Itu kira-kira, tingkat keberhasilan kalau di skala nilai 1 sampai 10 itu kira-kira, berapa nilainya, Bu? Kalau terjadi koordinasi yang baik, saya kira karena ibunya Adi sendiri juga bilang Kak, dengan senang hati Bu, gitu pas saya bicara Mhm, dengan beliau. Nah, mhm, saya kira tingkat keberhasilannya ya bisa ke angka 8 lah kalau dari skala 1 sampai 10 itu Pak. Mungkin yang angka 9 atau 10 itu mungkin eh, jaga-jaga kalau yang namanya faktor manusia itu mungkin mhm, ya ada hal-hal tertentu yang mungkin tidak dapat terlaksana gitu Pak. mhm, mhm, mhm. Oke lah, ya dicoba dulu mungkin ya. Eee, kira-kira Bu, kalau nanti, si ibunya ayah terus ya saya, ibunya si Adi ini ya terus lanjut kayak gitu, lanjut boncengke si Lani, kemudian sampai pada akhirnya kan baru kelas 5 sekarang sampai kelas 6 itu kira-kira nanti ada hambatan nggak tuh Bu? Ada hambatannya nggak kira-kira nanti kalau kalau selama Iya, 2 tahun inilah, jadi coba kita 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 bahas ini. ya kemungkinan itu tetap ada, Pak, karena ibunya Adi itu kan sebagai manusia ya, maksudnya dia memberikan bantuan, tapi dia juga punya kepentingan-kepentingan pribadi yang harus dia Mhm, lakukan. Mungkin pas berangkat itu dia mau sambil kemana, atau pas jemput itu setelah jemput mau kemana, itu kan mhm, terus terang sebenarnya dia juga repot juga kalau harus mengantarkan Lani pulang iya, dulu itu pasti ada. Belum lagi mhm, nanti faktor apa ya, yang namanya interaksi dua keluarga sebenarnya ini dua orang itu ada mhm, faktor ketersinggungan mungkin kan itu mungkin sekali mmm, terjadi mungkin Lani menunggu lama terus eh, yang ditumpangi ibunya Adi itu juga wah tiap hari kok begini atau mungkin dari anak-anaknya karena ini Adi itu laki-laki Lani perempuan dibonceng dalam satu motor itu mungkin saja ada iya yang ada saya hambatannya. cuma bisa Iya iya ada itu hambatannya pasti ya. Tapi harus harus ada antisipasi Bu untuk menghadapi hambatan itu. Kira-kira, Ibu ini sudah ada pikiran belum untuk, mengatasi jika nanti hambatan-hambatan itu pastinya, nanti mungkin ada, itu kira-kira Ibu sudah punya solusi belum? kalau saya sih begini Pak sebenarnya saya kalau seperti itu kan saya sendiri saya pikir
bisa dengan dimediatori. Misalkan gejala ada permasalahan kok ini mulai nggak berangkat lagi, renggang, ada apa itu, mungkin saya mhm, selaku guru kelasnya, wali kelasnya itu bisa secara intent itu tetap berkomunikasi dengan ini dua keluarga ini. mhm, Jadi kalau ada keluhan mungkin dari ibunya Adi, Bu saya itu sebenarnya begini, biar beliau menyampaikan kepada saya dan saya juga bisa eh, menyampaikan kepada ibunya Lani kalau ini tuh kalau atau keluhan dari ibunya Lani seperti ini lah ini kan rencana saya tetap apa secara intens itu berkomunikasi dengan mereka untuk mengantisipasi masalah tersebut supaya nanti kalau ada gejala persoalan yang memungkinkan ini tidak jalan itu saya mhm, bisa cara-caranya mediatornya mereka untuk bertemu berembuk lagi atau mhm, iya, eh, ya mendamaikan mereka lah supaya hal ini tetap jalan lagi setidaknya sampai Lani tadi lulus SD Pak. Kalau besok sudah mmm, SMP mungkin ya terpaksanya bisalah dilatih naik sepeda motor sendiri gitu walaupun badannya mmm. kecil dan jalan ke rumahnya Lani itu naik pegunungan loh Pak itu nanjak sekali di Iya, itu kan iya, sudah di luar saya desa pernah Putat. ke daerah sana juga, memang medannya kalau untuk anak seperti itu ya ya sulit pasti, naik sekali. Oke lah, berarti, Iya. eee, solusinya itu ya, Ibu, mungkin nanti menjadi seterusnya akan menjadi mediator itu ya, penengah antara keduanya ya? Oke, heeh, terus, eee, kan ini sudah awal tahun ajaran baru, tentu saja si Lan ini juga juga tidak mungkin berlarut-larut, eee, dalam apa ya, dari sekolah biar biar nggak anu, biar nggak banyak absennya. Kira-kira rencana Ibu kapan untuk memulai aksi ini? Kalau ini secepatnya Pak karena ini kan sudah masuk sekolah 2 hari. Ya Hmm, setidak-tidaknya dalam minggu ini itu kalau bisa saya segera ke rumahnya hmm, Lani untuk bertemu hmm, ibunya supaya ibunya Lani itu ya seperti tadi segera secara resmi menemui ibunya Adi untuk minta tolong karena hmm, kondisi saya seperti ini dan saya juga menyampaikan ibunya Adi itu dengan senang hati gitu biar ibunya Lani itu nggak merasa jangan-jangan saya minta tolong ini merepotkan dan beliau nggak mau itu biar rasa takutnya, khawatirnya itu hilang. Ini sebenarnya hanya butuh apa ya, pernyataan resmi mungkin dari orang tuanya Lani itu supaya nanti ada koordinasi yang baik gitu, Mbak. hmm. Oke, oke Bu. Ya semoga nanti kunjungannya sukses ya. Sudah tahu rumahnya kan? Amin. Sudah tahu rumahnya? Sudah, saya Oh, sudah pas sudah ke layak sana itu dua ya? kali. Heeh, Hmm. oke. Oke lah Bu, kaitannya program ini kan nanti lama ya, lama dari kelas 5 mungkin nanti kalau di kelas 6 berganti guru kelas lagi atau kelas 5 saja lah 1 tahun ini kan lama. Tentunya biar program ini program yang Ibu lakukan ini bisa terlaksana dengan baik, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Ya itu tadi Pak, saya berusaha tetap apa ya, dekat dengan mereka, dua keluarga ini, dengan ibunya Lani, ibunya Adi itu menjalin Hmm, komunikasi yang baik. Supaya ya, nanti, apa ya, kalau terjadi hal-hal yang tidak pas, konflik di antara mereka itu saya bisa tahu dan bisa mencari solusinya bagaimana, atau dipertemukan bagaimana, atau yang hmm, satu mungkin kurang bagaimana itu, biar saya bisa hmm. memberikan masukan gitu Pak intinya. Hmm. Oke lah Bu. Baik Bu. Selamat ya Bu. Selamat melaksanakan aksinya, selamat melaksanakan programnya. Semoga nanti berjalan dengan sukses ya. Amin. Oke. Sebenarnya sudah cukup Ibu. Kita akhiri pembicaraan ini. Kayaknya sudah juga sudah pukul hampir jam 3 ini. Mari kita siap-siap untuk pulang. Oke, Itu. terima kasih ya Pak Marsanko Oke. sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya tentang siswa Ya, saya tadi. hmm, Saya ya Cilika sama-sama ini. Bu. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ya, halo Bu Ismi. Halo Pak Marsangko. Bisakah Ibu meluangkan waktu untuk kita sejenak berbincang-bincang, Bu? Kita kan tadi sudah sholat zuhur, sudah tinggal duduk-duduk santai nih sambil menunggu makan siang. Bisa nggak, Bu? Tentu saja Pak. Ada apa Oke, ini Pak? Kira-kira ada apa ini? oke. Jadi gini, Bu. Eh, Ibu tahu sendiri kan di depan sekolah kita itu hampir setiap pagi, terus setiap siang istirahat atau setiap istirahat kedua itu ya atau pas pulang itu kayaknya kelihatan semrawut itu. Jadi depan sekolah itu seperti pasar, ada pedagang di depan sekolahan kita. Padahal Ibu tahu sendiri kan kondisi jalan di samping sekolah kita itu, oh ramenya bukan main, apalagi Ya kalau ampun. pagi ya, pagi banyak orang mau ke sekolah, kemudian banyak orang mau bekerja, itu kan rasanya semrawut banget dan itu timbul rasa khawatir dari saya tentang keselamatan. Kayaknya beberapa tahun yang lalu pernah ada kejadian eh, ada siswa SD Ngoro-Ngoro kita ini yang juga kecelakaan gara-gara kurang hati-hati, kurang cermat. Nah, saya itu agak risih yang pedagang-pedagang di depan sekolah kita itu eh, kayaknya nggak rapi itu loh. Maksudnya anak-anak ketika jajan ya kayak gitu. Mereka fokusnya bukan fokus ke jalan, malah fokusnya fokus ke jajanan, fokus ke antri, Jajanan. rebutan gitu loh, antri. Kayaknya tidak memikirkan kalau di sampingnya itu jalan yang ramai. Saya itu takut Ibu, saya itu khawatir ya. Dan ini eh, kayaknya perlu ada solusi untuk ini biar biar nggak berlarut-larut seperti ini Bu. Ya, memang Pak kalau anak-anak sudah jajan tuh ya seperti itu. Yang dia pikirkan hanya kapan segera dapat jajanannya tanpa menghiraukan keselamatan mereka. Memang itu bahaya sekali ya Pak ya. Nanti kalau terjadi sesuatu pasti buntutnya itu panjang kita sebagai seorang guru Iya, itu kalau ada kejadian di iya, sekolah itu iya. Ya jadi urusannya repot. Nah, kira-kira dalam kondisi seperti itu Pak Marsongko punya solusinya nggak sih untuk mengatasi itu? Ada gambaran nggak biar anak-anak itu nggak seperti itu, nggak di situ lagi, tidak membahayakan diri mereka dengan jajan di semrawut di pinggir jalan dekat gerbang sekolah itu loh. Kira-kira ada gambarannya nggak, Pak? Kira-kira apa ya kalau yang solusinya? Kalau saya berpikir, masalah utamanya kan ada di pedagang. Jadi pedagang yang ada di depan kita. Kalau tidak salah saya hitung itu setiap pagi ada 5 atau 6 dengan berbagai macam jajanan mereka yang bervariasi dan saya pikir itu anak-anak juga memang tertarik karena kebetulan eh, tempat kita kan belum ada kantin sekolahan kita. Jadi mereka jajannya di luar. Nah, pedagang-pedagang ini ya sebaiknya kita kita pindah tempatkan, bukan di depan sekolahan lagi, bukan di pinggir jalan itu. Sebaiknya kita pindahkan. Nah, kita pindahkan ini um, kalau di halaman kan nggak mungkin. Di halaman nanti kalau Ganggu nanti. anak-anak iya nanti ganggu, ganggu bapak ibu guru, ganggu pemandangan juga. Atau saya pikir kalau misalnya nanti para pedagang ini kita pindahkan ke belakang sekolah. Belakang sekolah kita kan ada lapangan. Nah, lapangan itu bisa mereka gunakan. Hmm, Akses masuknya ke lapangan pun gampang ya. Jadi ketika nanti para pedagang ngumpul di situ, nanti kan eh, ya tingkat keamanan pasti lebih terjaga. Anak-anak tidak lagi langsung eh, kembali lagi setelah masuk kelas pagi itu kembali ke jalan jajan. Nah, kalau kita arahkan ke situ, saya pikir itu jadi solusi yang baik, yang bagus nanti. Selain saya sendiri tidak merasa khawatir, sekolahan pastinya juga lebih tenang gitu loh. Eh, dan pastinya dapat mengurangi resiko atau kalau lebih hanya kecelakaan itulah Bu. Nah, itu solusi saya. wah, Kita pindahkan pedagang-pedagang itu
di belakang sekolah di lapangan, gitu Bu. Wah, bagus itu Pak. Kalau pedagangnya dipindah otomatis ya anak-anak nggak akan ke sana. Yang saya rasa itu solusi yang bagus. Nah, kalau menurut Pak Marsongko ini, Hmm, dari solusi yang jenengan sampaikan tadi, kira-kira hmm. kalau di eh, analisis itu, kira-kira tingkat pencapaian keberhasilannya itu kalau skala 1 sampai 10 itu kira-kira berapa ini Pak kalau di analisisnya Pak Marsongko ini tingkat keberhasilannya nanti? Saya pikir kalau pedagang sudah bisa berpindah ke belakang sekolah, terus kemudian anak-anak juga jajannya di sana. Khawatir saya itu kan tentang lalu lintas yang ada di depan sekolah, resiko yang nantinya ada bila terus ada di depan sekolah. Saya pikir kalau diberikan nilai, kalau bisa berpindah loh, kalau bisa berpindah 9 atau 10 malah saya pikir itu nilai yang wajar kalau kalau bisa berpindah betul-betul berpindah gitu. Mm-mm. Nah, kira-kira kalau berpindah ke sana itu ada nggak kira-kira faktor hambatannya yang Bapak apa ya prediksi dari berpindahnya 5 atau 6 pedagang keliling tadi ke lapangan belakang sekolah itu kira-kira ada faktor penghambatnya tidak nanti faktor risiko di belakangnya? Yang pastinya ada, tapi saya pikir itu bukan hambatan yang apa ya, yang sulit. Ini kelurahan lapangan itu kan milik kelurahan, ya kan? Oh iya. Kelurahannya Ngororo kan. Nah, lapangan yang kita pakai nantinya itu kan tentunya saya perlu izin. Saya perlu izin. Nah, hambatannya mungkin hanya itu. Jadi ketika nanti saya sudah siap, nanti saya tinggal mungkin matur pada Pak Kepala Sekolah, terus kemudian kita bersama-sama kolaborasi dengan Bapak Guru yang lain. Saya nanti tinggal mengajukan surat atau apa ya nyuplik rembuk ke sana dulu lah. Kita ke sana dulu, kalau perlu surat nanti kita buatkan tentang izin penggunaan lapangan. Itu kayaknya itu bisa mengatasi itu, Bu. Oh iya ya. Karena Hmm. lapangan milik Kalurahan ya Pak itu. Berarti kan Mhm, kemungkinan itu dari masyarakat akan menggunakan atau mhm, dari ada momen-momen tertentu dari kelurahan itu mhm, dengan berpindahnya para pedagang tadi ke sana mhm, itu mhm, mengakibatkan terganggunya tidak, kemudian karena jajanan mungkin faktor-faktor lain dari mhm. berpindahnya itu ada tidak Pak selain butuhkan perizinan tadi ada nggak faktor-faktor lain dari akibat berpindahnya mereka ke sana dan aktivitas anak-anak jajan di situ ada tidak kira-kira? Oh iya ya Bu. Jadi ketika anak-anak jajan itu pasti anu ya, eee, kalau beli bakso cilok misalnya itu pasti ada Ada plastiknya, tusuknya. ada tusuknya Iya. itu ya. Jadi ada permasalahan baru Iya. mungkin ya, hambatan baru, bagaimana cara nanti mengatasi itu ya, sampah. Pastinya ada sampah-sampah yang ditimbulkan akibat dari pindah tempatnya itu tadi ya. Oh iya sampah, Ya, perlu kita atasi juga ya. iya, saya rasa seperti itu. Soalnya nanti dari Kalurahan kalau wah dulu itu lapangannya seperti ini, kok sekarang jadi seperti ini gitu. Kalau dari sekolah Heeh, tidak bener. melakukan antisipasi dari itu penggunaannya. Mhm. Terus bagaimana ini Pak kira-kira antisipasi dari masalah tersebut tuh apa yang Bapak lakukan untuk itu? Iya ya, sampah tadi ya. Jadi kan lapangan bola itu kan setiap sore, hampir setiap sore kayaknya dipakai untuk main bola. Jadi kalau nanti kotor ya nanti bahaya juga. Mungkin perlu perlu solusinya ya, perlu kita berikan tempat sampah yang cukup besar di sana. Mungkin ya kita antisipasi dengan eh, memberikan tempat sampah yang besar di sana ya. Terus nanti juga ada tulisan dilarang membuang sampah di sini atau di lapangan, atau nanti pokoknya kita berikan himbauan-himbauan agar anak tidak membuang sampah. Terus kemudian kita juga eh, kan pastinya tidak semua himbauan yang kita buat, kita berikan tempat sampah itu kadang-kadang kan anak-anak juga pastinya ya melanggar atau
tidak tidak konsekuen Ya, dengan ya, banget. itulah Ya, memang anak-anak memang perlu seperti kita itu. lakukan kerja bakti mungkin, Bu. Jadi setiap berapa hari ya, mungkin 2 atau 3 hari atau setiap Jumat bersih, minimal Jumat bersih lah. Minimal Jumat bersih harus harus konsekuen kita membersihkan lapangan. Kalaupun nanti kita lihat nanti ke depannya seperti apa, kita kita pokoknya berkonsekuen agar lingkungan tetap lapangan yang dipakai keluaran tetap bersih karena kita harus tanggung jawab gitu Bu. Itu. Mungkin Ya, solusinya seperti itu. betul. Wah, bagus sekali nih solusinya dengan Nah, sudah terstruktur itu dari meminta izin sampai ke hmm, penanggulangan akibatnya itu sudah hmm, terpikirkan. Nah, karena sudah hmm. seperti itu, terus kapan ini Pak mau dieksekusi rencananya ini? Ya lebih cepat lebih baik toh Bu. Maksudnya mengurangi resiko, mengurangi rasa kekhawatiran saya dan mungkin teman-teman juga kan lebih cepat lebih baik. Oke lah, ini kan coba nanti saya nyeblek rembuk dengan Pak Kepala Sekolah mulai nanti atau besok pagi lah kalau tidak nanti besok pagi. Hari ini Pak kan Pak Kepala cukup sibuk dengan kegiatan K3S-nya. Jadi mungkin besok pagi lah saya coba nyebut rembuk kalau oke, Pak Kepala Sekolah oke, teman-teman guru oke, saya nanti langsung eksekusi ke kelurahan. Nanti kalau sudah kelurahan sudah oke, mungkin lusanya nanti atau siangnya saja nanti lusa itu baru bertemu dengan pedagang ya, baru bertemu dengan pedagangnya saya berikan himbauan pedagang ke untuk jualan di belakang itu Bu. Jadi lebih cepat, lebih bagus gitu Bu. Wah, bagus sekali Pak. Hmm. Terus supaya apa ya, kegiatan ini dapat terlaksana dalam jangka waktu yang lama begitu, Hmm. secara terus-menerus, ya Hmm. kondisi pedagang kondisi di sana, kemudian lingkungan tetap bersih itu, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan supaya ini secara kontinu berjalan dengan baik, itu apa yang akan Bapak lakukan? Yang jelas kita bersama-sama harus mempunyai komitmen, komitmen, komitmen bahwa semua yang kita lakukan ini untuk peserta didik kita dalam dalam lingkup kecilnya keselamatan mereka eh, ya di depan sekolah agar menghindari resiko yang secara mungkin bisa fatal ya. Jadi komitmen yang harus kita jaga antara pihak sekolah, kemudian kepala sekolah nanti yang mengontrol, menghandle ini, kemudian kita sebagai guru murid juga kita selalu ingatkan agar lapangan tetap tetap bersih, tetap seperti saat ini sampai nanti ketika kita sudah terpakai masih kondisinya masih sama bersih. Nah, itu perlu komitmen yang perlu kita jaga, saling tanggung jawab seperti itu. Kayaknya gitu, Bu. Oke, oke, selamat Pak jenengan benar-benar Hmm. sudah yakin ya ini dengan rencana aksinya. Mhm. Selamat melaksanakan aksinya, Pak. Oke, terima kasih Bu Ismi ya, sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama saya, mengatasi kekhawatiran dan kegundahan saya selama ini. Semoga aksi kita, program kita nantinya berjalan dengan baik. Oke, alhamdulillah. Ya, sama-sama Pak Marsongko. Kita kan selaku teman harus saling membantu. Oke, Ya, sekarang sepertinya sudah waktunya makan siang ini, Pak. oke. Di kantor sudah ada ini. Mari kita ke kantor dulu makan siang ya. Urusan makan ini urusan saya ini. Oke, Bu. Mari, Bu. Ya, Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam.